Prime Crop, Kapten Kobe, bahkan karakter misterius selanjutnya ternyata bisa kalian dapetin tanpa harus jadi Sultan full power cuy. Tapi masalahnya masih banyak banget player yang bingung cara dapetinnya. Padahal sistemnya tuh sebenarnya gampang. Cuma game ini penjelasannya kadang kayak dosen ngasih tugas tanpa modul, bikin orang bengong sendiri. Dan di video kali ini gue bakal jelasin full mulai dari cara dapetin Prime Crop, Kapten Kobe, karakter misterius berikutnya, sampai cara kerja War Guild, Battle Island, Cross War, dan semua yang bikin player baru suka nanya. Jadi buat kalian yang masih bingung atau cuma modal ikut guild tapi nggak ngerti sistem warnya, wajib banget nonton video ini sampai habis cuy. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Poel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, gue ada info penting nih guys. Sekarang gue udah bikin Discord server resmi yaitu Pak Poel Army. Di sini kalian bisa ngobrol santai, mabar, tanya jawab OPFP, flex akun hoki atau flex gacha juga boleh. Bahkan OOT chat juga ada cuy. Jadi buat kalian yang biasanya bingung mau nanya di mana selain kolom komentar, sekarang gampang, tinggal masuk Discord gue. Kadang gue juga nongol di sana, ngobrol random, bahas update atau sekedar lihat member guild ngeluh gara-gara match-matching lawannya monster semua. Pokoknya seru banget dah cuy. Yuk bantu tembus 1000 member di Discord Pak Poel Army. Link Discordnya ada di pin komen dan juga di deskripsi video ya. Join sekarang juga cuy. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke video utama. Pertama-tama, kenapa gue bikin tutorial ini lagi? Karena banyak banget yang masih nanya. Dan lucunya tutorial lamanya tuh udah ada di playlist, tapi mungkin playlistnya aja yang males nyari kali ya. Apalagi disuruh scroll manual, langsung pusing, tangan kram, mata kunang-kunang. Ya udah, akhirnya gue bikin ulang yang lebih gampang dipahami dan lebih lengkap. Oke cuy, jadi buat dapetin Prime Crop, Kapten Kobe, atau mungkin karakter misteri berikutnya yang bakal rilis nanti, sebenarnya tuh cuma ada dua cara doang. Yep, cuma dua aja. Nggak ada ritual summon jam 3 pagi, nggak ada pencet tombol hoki, nggak ada suruh muter-muter lockdown 7 kali. Cara pertama buat player yang rajin, niat main, atau sultan pay to win. Cara kedua buat F2P sabar kayak petapa gunung. Nah, sebelum kita lanjut, ada disclaimer penting nih. Karakter misteri kayak Prime Crop atau Kapten Kobe itu beda sama karakter biasa. Kalau karakter SS normal, unlocknya cukup 50 fragmen aja kan. Tapi buat Prime Crop, Kapten Kobe, dan karakter misterius lainnya, lu butuh literally 260 fragmen cuy. Yup, 260. Itu bukan unlock karakter lagi, itu nyicil rumah cuy. Oke, kita bahas cara pertama dulu ya, yaitu lewat War Guild. Nah, gue yakin sebagian besar player di sini udah tahu lah ya War Guild itu gimana. War Guild itu dimulai setiap hari Sabtu jam 7 malam WIB. Dan di game ini ada 3 jenis war besar. Pertama ada War Guild biasa, ada Battle Island, dan Cross War. Oke, kita mulai dari yang basic dulu lah ya, yaitu War Guild biasa. Nah, War Guild ini penting banget cuy, karena ini penentu guild lu bisa lanjut ke Battle Island atau Cross War atau enggak. Sistem ini cocok buat player yang niat main, karena yang bisa lanjut cuma guild top 1 dan top 2 server. Nah, otomatis guild ranking atas tuh biasanya isinya player barbar semua. Lu masuk ke sana pakai power persahabatan doang, ya langsung dijadiin karung tinju cuy. Oke, war pertama itu ada 4 pulau dan semua guild server bisa ikut. Sistemnya adalah eliminasi. Jadi kalau guild lu kalah di war pertama, ya udah pulang cuy, gak bisa lanjut ke pulau berikutnya. Nah, kalau guild lu lolos masuk ke pulau kedua. Pulau kedua ini cuma ada 2 pulau yang isinya guild-guild ranking atas. Biasanya sisa top 1 sampai top 4. Nah, di sini mulai panas cuy. Mulai banyak player yang rela nggak mandi demi war guild. Nah, kalau guild lu lolos lagi, masuk ke war terakhir, duel antara guild top 1 dan top 2. Sebenarnya war terakhir ini nggak terlalu penting buat syarat lanjut, karena kalau lu udah top 1 atau top 2, itu artinya guild lu otomatis lolos ke war berikutnya. Cuma ya rewardnya beda, sudah pasti. Top 1 jelas lebih gede.
Jadi biasanya tetap pada barbar rebutan ranking. Nah, sekarang kita bahas ke Battle Island nih. Ini nih tempat kalian farming box fragmen Prime Crop atau Captain Kobe. Dan jadwalnya tuh selang-seling ya. Misalnya minggu ini ada war biasa, minggu depannya ada Battle Island, minggu depannya lagi war biasa doang, minggu depannya lagi ada cross war, dan terus muter kayak gitu. Nah, untuk Battle Island ini sistemnya mirip-mirip kayak War Guild, tapi bedanya lawan kalian bukan guild server sendiri lagi, melainkan guild random dari server lain. Dan disinilah penderitaan dimulai. Kadang baru masuk langsung ketemu guild monster atau guild sultan ya. Belum mulai war aja aura kekalahannya udah terasa banget cuy. Mental lu dipertaruhkan di sini ya. Nah, rewardnya gimana nih? Kalau guild lu top 1 di war biasa, terus top 1 lagi di Battle Island, kalian bisa dapat sekitar 20 box fragmen. Kalau top 1 lalu turun top 2, biasanya sekitar 16 fragmen. Kalau top 2 biasa terus top 1 Battle Island sekitar 10-12 fragmen. Dan makin turun ranking ya makin dikit fragmennya. Makanya player OPFP tuh rata-rata serius banget kalau udah war. Nah, selanjutnya ada Cross War nih. Cross War ini beda sendiri cuy. Ini mode barbar sesungguhnya. Di sini kalian wajib punya banyak karakter karena warnya itu panjang dan brutal ya. Cuma satu pulau aja dan kalian war di sana sampai kelar ya. Nah, untuk warnya itu sekitar 30 menitan ya. Jadi kalian harus bertahan di sana menggunakan karakter-karakter kalian yang kalian punya ya selama 30 menit ya. Untuk war-war kayak war biasa atau mungkin Battle Island, kalau udah selesai ya pindah pulau, itu karakter semuanya yang udah kepake itu reset kembali atau bisa dipakai kembali. Nah, untuk Cross War ini nggak bisa cuy. Kalau karakter kalian udah kalian pakai dan harus ganti, ya udah nggak bisa reset ya. Jadi kalian harus pastikan punya karakter banyak untuk main Cross War ini cuy. Bener-bener brutal sih ya. Kalau karakter kalian dikit ya wassalam, belum apa-apa udah habis dipakai. Dan reward Cross War ini juga mantap cuy. Bisa dapat fragmen Sengoku lebih banyak dan title eksklusif limited khusus Cross War. Makanya guild besar tuh serius banget kalau Cross War. Dan kemarin itu kalau nggak salah pas Cross War itu ada book ya, yang dimana untuk reward dari top 1 sampai top 10 itu sama cuy ya. Dapat titelnya titel top 1 ya. Terus dapat fragmen Sengokunya itu pada 20 semua. Jadi bener-bener kayak bug atau mungkin sistem baru. Gue juga kurang paham. Intinya itu bener-bener aneh ya. Kalau emang rewardnya seperti itu, kenapa harus ngejar top 1 ya? Kenapa? Top 10 pun bisa dapat reward yang sama gitu ya. Jadi menurut gue ini aneh sih. Mungkin ini bug atau mungkin ini sistem baru, gue juga kurang paham. Kalau emang ini sistem baru, menurut gue orang Cina nanti bakal komplain sih. Jadi intinya cuy, kalau kalian mau dapat Prime Crop lebih cepet, lu wajib masuk guild aktif, rajin war guild, niat main. Dan kalau bisa lu harus punya akun yang kuat, karena sistem ini emang dibuat buat player kompetitif. Nah, buat kalian nih, gua ada info penting. Buat kalian yang punya akun di server 2354 nih, ya kebetulan untuk guild gua kan top 2 ya. Buat kalian yang pengen farming Prime Crop lebih cepet nih, bisa join di guild gua ya, di server 2354 ya. Jadi khusus untuk server 2354 ya. Untuk server lainnya ya nggak bisa join. Intinya di server 2354. Untuk minimal CP-nya nanti gua akan jelasin. Jadi kalian kalau mau join atau mungkin kalian minat gitu ya, kalian bisa join Discord gua untuk menghubungi gua, ngechat gua gitu ya. Biar gua nanti lihat akun kalian tuh kayak gimana. Apakah lolos dari syarat masuk guild top 2 gitu ya. Kalau emang lolos langsung aja kalian masuk ke guild gua gitu ya. Guild top 2 di server 2354 ya. Gua udah ya farming banyak fragmen Prime Crop lah. Untuk akun kedua gua di server 2354 hampir dapat lah intinya ya, sekitar udah 200 fragmen gitu ya. Bener-bener mantap. Kalau kalian mau join langsung aja join Discord gue ya untuk menghubungi gue. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Ini cara yang F2P nih. Cara buat player sabar kayak biksu gunung. Kalian tinggal buka shop guild, terus cari fragmen Prime Crop atau Captain Kobe ya. Berhubung di sini gua udah dapat Prime Crop, makanya sisa fragmennya Captain Kobe gitu ya. Kalian bisa beli pakai tiket war yang kuning itu ya. Cek aja itu cara dapetinnya. Kalian harus wajib ikut war guild sudah pasti ya. Atau kalian bisa beli pakai GDF ya, exchange pakai GDF. Harganya itu sekitar 450 per fragmennya. Dan cuma bisa beli 5 fragmen per minggu. Buset ya.
Simple sih, emang simple, tapi menurut gue agak nyesek ya, karena 260 fragmen cuy ya. Itu lama banget kalau full F2P. Tapi ya at least masih bisa ada harapan daripada nihil sama sekali. Nah, kalau menurut gua pribadi, sistem ini sebenarnya bagus karena bikin player ada tujuan main, guild jadi lebih hidup, war jadi rame. Tapi ya itu, kadang player baru suka bingung karena penjelasan gamenya yang minim banget. Makanya semoga video ini bisa membantu kalian lebih ngerti sistemnya. Nah, sekarang gua mau tanya ke kalian semua nih, kalian tim war guild hardcore atau tim F2P santai tapi nabung fragmen pelan-pelan? Tulis di kolom komentar ya cuy. Dan jangan lupa bantu video ini tembus sebanyak mungkin like, karena support kalian itu bener-bener ngebantu channel ini berkembang. Kalau kalian suka konten OPFV kayak gini, tutorial, like, update, review karakter, tier list, sampai info event terbaru, langsung subscribe sekarang juga, karena aku bakal terus upload konten One Piece Fighting Path terbaru buat kalian semua. Oke guys, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.